Pemirsa, momen kirap pengantin yang harusnya berlangsung romantis namun tidak bagi pasangan pengantin asal Rangkas Bitung, Banten. Pasalnya kirap pengantin pasangan ini justru berakhir ambyar lantaran wajah pengantin pria penuh dengan konfeti. Ya, dalam video yang beredar di jagat maya memperlihatkan momen kirap pasangan pengantin yang disambut keluarga dekat ketika menuju pelaminan. Sayangnya keluarga meledakkan konfeti dan walhasil konfetinya menempel di wajah pengantin. Kejadian tersebut sontak membuat keluarga dan tamu undangan tertawa. Meski wajah penuh konfeti namun pengantin pria tak marah. Sebaliknya justru ikut tertawa. Pengantin wanita pun hanya tertawa sambil membersihkan muka suaminya. Unggahan momen kirap pengantin yang berujung ambyar ini sudah ditonton 5,5 juta viewers dan menuai berbagai komentar lucu. Lantas apa kata sederet selebriti terkait kejadian lucu tersebut? Guys, ini ada berita viral lagi guys. Pengantin gagal dikirap itu diiring-iring ya, dibawa kemana-mana gitu. Gara-gara tahu nggak guys? Kena konfeti kayak yang semprotan kayak tahun baru tuh, dor, nempel di muka. Agak ape-ape ya, biar meriah. Acaranya udah meriah, mukanya makin meriah gara-gara konfeti. Sebelum itu makanya diberesin dulu. Yang konfeti juga jangan kayak ada dendam kusumat. Masa nih ya nembaknya bukan ke atas malah nembak ke pengantin prianya. Ya jangan ya. Itu kocak sih sumpah. Sementara itu, banjir rupanya bukan menjadi penghalang untuk melangsungkan pesta pernikahan, seperti yang dilakukan oleh pasangan Huzil Asbari dan Windy Octavia asal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, yang memilih tetap melangsungkan pernikahan meski tempat pernikahan mereka dilanda banjir. Ya, banjir yang melanda lokasi hajatan kedua mempelai ini terjadi akibat luapan sungai Batanghari dan air limpahan hulu sungai yang terjadi sudah hampir 1 pekan ini. Kalau jadi pengantin jadi keluarga mempelai juga ya tetap harus ya namanya musibah nggak ada yang tahu kan ya, namanya musibah juga kayak kita nggak ada yang tahu, nggak mungkin tempat itu yang mau, nggak mungkin juga orang-orang yang datang ke situ yang mau. Aduh kasihan gitu prihatin kan ya, tapi kalau ditanya pengantinnya mungkin ya udahlah bawa seru aja gitu kan. Tapi kalau saya sih aduh kasihan itu kan hari besarnya mereka ya gitu. Berarti kan keadaan segitu itu banjir kan, itu dari banjir gitu. Wah. Sedih banget ya sebenarnya ngelihat acara resepsi pernikahan yang datangnya cuma sekali seumur hidup ya, malah kena banjir gitu. Tapi walaupun begitu saya tetap mendoakan semoga kedua mempelai bahagia, sakinah mawaddah warohmah, langgeng selamanya. Pokoknya turut prihatin sih, tapi nggak apa-apa, tetap bahagia aja ya. Namun meski harus menggelar pesta pernikahan dalam kondisi banjir, namun tak mempengaruhi antusias para tamu yang datang. Apalagi rencana pernikahan pasangan ini memang sudah direncanakan sejak lama.
dia berharap aduh cepet surut. Paling gue yakin 100% dia sambil pasrah sambil ikhlas, mungkin dia berdoa cepet surut karena biar tamu mau naik lagi, mau nyalamin lagi, tamu mau mendekat, mau ya gitulah. Momen resepsi pernikahan pasangan ini pun tetap berlangsung meriah meski debit air di lokasi terus naik. Lantas apa kata sederet selebriti terkait menggelar pesta pernikahan di tengah banjir? Buat apa? Buat pengantin? Buat pemerintahnya yang ngurus kota kan nggak bisa banjir. Ngapa jadi pengantin itu kesian. Pemerintahnya itu orang lagi kawinan bisa banjir daerah situ gimana? Gitu Pak. Ya semoga mereka tetap berlapang dada dan yang datang juga ya tetap maksudnya ngerti keadaan. Di tempat berbeda, Eli Sugigi tengah bersiap-siap melepas putrinya Ulfi yang baru saja dilamar oleh Ridho kekasihnya yang berprofesi sebagai anggota TNI. Beberapa waktu lalu, Ulfi baru saja bertunangan dengan Ridho di kediaman kekasihnya di Lampung. Lantas benarkah Ulfi dan Ridho akan menikah di tahun ini? Pribadi, tunangan itu dia jadi gini, tadinya kan Ridhonya WA, tante aku mau kasih cincin Ulfi ya, tanda ikat. Tapi jangan bilang Ulfi untuk surprise, nanti Ulfi di rumah, aku lagi di luar katanya. Oh iya nggak apa-apa gitu, jangan bilang Ulfi ya, iya. Terus pas Ulfi dikasih, mama aku kasih cincin, ya udah tandanya Ulfi pun udah diikat sama Ridho gitu kan, ikat pribadi. Berarti Ridho tandanya serius gitu kan ya. Ya, sebagai ibu, Eli bahagia jika putrinya akhirnya bisa mendapatkan pendamping hidup yang baik. Eli merasa beban di hatinya hilang saat mengetahui Ulfi akan segera dipinang oleh Ridho. Apalagi keduanya sudah 2 tahun ini menjalin asmara. Lantas benarkah Eli tak masalah terkait perbedaan usia antara Ulfi dan Ridho? Ini, tahun ini lamaran dulu. Maunya aku sih tahun ini itu maksudnya kalau mau menikah aja dulu, rame-rame nanti. Tapi kan namanya TNI kan pasti pestanya pasti ada pedang pora gitu kan ya. Pasti ada. Dan makanya kata Ridho kenapa nggak tahun ini aja gue gituin. Biar mamanya terbebas, bukan terbebas dalam ngurus anak, terbebas itu dalam hal bukan biaya juga ya, bukan ya. Lega lah anak perawannya sudah punya, ada yang punya. Kita nggak takut-takut lagi, takut anak yang bikin malu orang tua. Anak menghindari dari isu-isu yang namanya zina lah apalah, aku tuh nggak mau gitu. Pilihan anak aku tidak mau ngelarang begitu dia. Tapi aku lihat dulu dong dari keluarganya, dari dia punya kerjaan nggak, karena kan Ulfi seorang bukan yang orang kaya. Jadi bukan aku pilih harta, bukan pilih apa. Pas lihat Ulfi masih berondong juga. Tuan Ulfi 3 tahun. Iya, kata Ulfi jawabnya apa? Kan mamanya juga sukanya berondong, jadi Ulfi ikutin lagi itu. Akan segera memiliki menantu seorang anggota TNI tentu saja membuat Eli bangga. Sebelum melanjut ke jenjang pernikahan, Ulfi rupanya sempat curhat kepada Eli terkait pekerjaan calon suaminya yang selalu berpindah tugas. Ulfi kabarnya tak mau ditinggal lama jika Ridho harus dinas. 2 kali lebaran, 2 tahun berarti, 2 tahun. Kataku jangan lama-lama, anak perempuan, nanti keburu jadi perawan tua Ulfi. Dan jangan suka marah-marah. Ya kan Ulfi pilihan Ulfi itu TNI, karena suka berlayar kan. Kalau berlayar nanti kan tinggal 3 bulan, berapa bulan. Itu punya harus ada percaya gitu kan ya. Karena kan susah sih ya kalau anak masih muda gitu. Ya bisa nggak mau punya kenalan katanya biar Ridho di kerjanya di Jakarta atau menetap di satu kota gitu kan ya. Nyangka sih, nggak nyangka karena kan namanya jodoh, takdir ya udah. Ridhonya sayang banget sama Ulfi. Sering WA aku, tante jaga Ulfi kalau lagi ngambek, Ridhonya WA aku gitu kan. Eli bersyukur dan tak menyangka jika putrinya mendapat calon pasangan seorang anggota TNI. Pasalnya, keluarga Ridho bisa menerima kondisi Eli yang perjalanan rumah tangganya tak semulus pasangan lain. Apalagi jejak Eli yang sudah menikah 5 kali sempat membuat Eli takut jika Ridho dan keluarganya tak bisa menerima dirinya.
Lantas benarkah hari raya Idul Fitri ini Eli akan bertemu dengan keluarga besar Ridho? Wejangan apa yang diberikan Eli untuk Ulfi sebelum anaknya menikah? Akhirnya sama temen-temennya katanya, Cila mantunya Eli Segigi kata gitu kan. Gitu. Sempat dari sama temen-temennya pernah bilang itu kan ada yang pernah juga ketemu aku pas lagi bazar Kapolri ya di Polri di JCC. Itu kan Ridho satu letting sama anak aku, ada yang bilang ibu dari ibu apa angkatan laut itu Panglima. Itu Ridho kan satu angkatan sama aku. Waduh, ketahuan dong kelakuan emaknya aku gitu kan. Gua kan kalau di luar suka genit-genit. Gua kan suka lincah, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya jangan kaget nanti kalau misalkan juga ada gosip apa semoga nggak ada gosip jelek sih ya tentang aku nikah 5 kali, jangan Ulfi juga nggak bakal ikutin aku juga nggak bakal seperti itu. Semua kan dari pihak kalau bercerai atau tidak kan dari kedua belah pihak yang saling sayang, saling cinta gitu. Ya, makanya Ridho jangan sampai Ulfi jagain Ulfi lah gitu aja. Kan jangan Ulfi gini, Ulfi jangan bikin malu orang tua. Walaupun mama bikin malu Ulfi terus berapa kali, tapi ini mama minta jangan bikin malu orang tua, jaga diri karena perempuan, jangan bikin malu orang tua, udah itu aja kayaknya. Lebaran kesini dia kayaknya, Lebaran ada pertemuan kayaknya gitu. Ya, Eli bahkan sudah memiliki konsep pernikahan untuk putrinya. Kabarnya, Eli ingin jika pernikahan Ulfi dan Ridho mengusung adat Lampung dan Jawa serta Betawi. Pasti konsepnya Ulfi senangnya kayak sih aku antara Jawa ya, Jawa dan Jakarta. Karena kan aku orang Jawa Jakarta. Ridho juga orang Jawa dan Lampung. Bingung aku di sini. Pedang pora itu pasti ada. Kayaknya saat pedang pora itu setelah menikah ya. Setelah menikah, maksudnya nikahnya mungkin kita pakai adat Jawa gitu kan, Jawa. Tapi nanti kalau enggak pas rame-ramenya adat Lampung. Jadi mama, kan aku bukan public figure kayak mama. Aku ada endorse gak mana gitu. Tenang aja sebagai orang tua, teman yang dicari apalagi untuk anak. Pasti aku cariin lah untuk make upnya, untuk souvenir, dekorasi. Pasti mama minta tolong teman mama untuk endorse yang mau masuk. Jadi di situ kan pasti adalah sponsor. Jadi pasti mama cariin kok.